A1 2024 Oknum pejabat Pemkab Bogor yang menjadi serigala berbulu domba komplotan mafia tanah mafia hukum siap masuk bui. Gunung Gelis, tanggal 31 Desember tahun 2023. Komplotan serigala berbulu domba, atau kroni-kroni dari Muljadi Budiman dan Oknum Sekda Burhanuddin dalam melakukan pemalsuan surat-surat pada aksi rampas, caplok tanah rakyat di wilayah Gunung Gelis. Salah satunya PT Petani Penggarap Berdasi, PT Imora Motor Honda, PT MCI, KJA Golf Serigala Berbulu Domba, Oknum Notaris Abal-abal Pemalsu Surat-surat, Serigala Berbulu Domba, Oknum Panitera PN Cibinong Serigala Berbulu Domba, Oknum Pengacara Preman Koprol Bambu Serigala Berbulu Domba, Oknum Kades Serigala Berbulu Domba, beberapa Oknum RW Serigala Berbulu Domba, Oknum Kakan ATR BPN Serigala Berbulu Domba, Oknum pejabat yang jadi penjahat keparat yang masuk angin. Dan ini pernyataan Jimmy Mamesah kepada wartawan. Dari semua aktor tersebut adalah oknum-oknum settingan, yang salah satunya Evelyn pelaku bendahara, pengacara serta kaki tangan 9 naga, atas peran dari pelaku utama Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, Oknum RW Lukas dan Koswara, berdasarkan settingan dan perintah dari Muljadi Budiman tokoh 9 naga. Muljadi Budiman lakukan kontrak politik, beli suara rakyat Gunung Gelis untuk menjadikan Satpam PT hingga Oknum Kades Rudi Bebek menduduki jabatan sebagai Kades. Semua itu adalah rangkaian sebuah settingan, para oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum agar kegiatan tipu-tipu dan memperlancar semua akses rampok tanah rakyat menjadi mudah dan tidak terdeteksi warga korban serta untuk menghindari terlacak oleh HPH. Ucap Jimmy Mamesah menambahkan, Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek kaki tangan PT, salah satunya PT milik Muljadi Budiman, tokoh dari 9 naga di Indonesia. Untuk pemalsu surat-suratnya semua dikerjakan oleh Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, Oknum RW Lukas, Koswara dan Saipudin Juri alias Ade Gompal warga Ranca Bungur, dan Ade Gompal serta peran pelaku Oknum Notaris Abal-abal, dan staf desa Gunung Gelis. Mereka adalah komplotan serigala berbulu domba, menggunakan atribut pemerintahan dari RT, RW, Kades dan bahkan hingga yang berbalut agama, bersatu dalam komplotan kroni-kroni pemalsu surat-surat, para pelaku utama pembuat surat bodong yang banyak sekali makan korban, demi mendapatkan uang hingga miliaran rupiah. Untuk komplotan serigala berbulu domba pada tingkatan pejabat yang menjadi penjahat keparat masuk angin, telah terhimpun dari data, bukti fakta yang akurat, ada menyeret Oknum Kabid Pertanahan pada pemerintahan Kabupaten Bogor Eko, Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dari Kakan terdahulu Yan Septedias, SH, MH dan Yuliana, SH, MN, yang saat ini menjabat. Ada terseret juga Oknum Notaris Nakal Abal-abal, Oknum Panitera PN Cibinong, dan Oknum Pengacara Preman Koprol Bambu, serta pelaku utama otak dalang intelektual dari produk cacat hukum, HPL Pemda settingan rekayasa, modus 378 Oknum Sekda Burhanuddin dan menyeret pula Oknum mantan Bupati yang 2 kali tersandung kasus korupsi. Berkas data fakta 45 lembar saat ini sudah siap jadi bukti tindak kejahatan oknum para mafia tanah mafia hukum wilayah Bogor. Ujar Jimmy kembali, masih kata Jimmy Mamesah, seperti contoh pada ahli waris dari keluarga Niko Mamesah, fakta A1 dan akurat. Herdi Mamesah, Roy Mamesah, Ellen Mamesah dan Dewina Korina Mamesah mereka telah menjadi korban karena sejak orang tuanya masih hidup tidak pernah tanahnya dilakukan jual beli, hanya hutang piutang. Namun oleh Oknum Notaris Abal-abal disulap menjadi transaksi jual beli, yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Dari 1000 sertifikat rumah yang ada 80% bermasalah karena berdiri di atas tanah 12 sertifikat, 8 sertifikat hasil rekayasa dari keluarga Mamesah dan 4 sertifikat masih dimiliki dan berada di tangan pemilik aslinya anak mantan pejabat, artinya itu semua bodong dan cacat hukum. Dan untuk di penghujung tahun 2023 yang tinggal beberapa jam lagi memasuki tahun 2024. Di mana di 2024 adalah momentum bersejarah 5 tahun sekali seluruh rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi, memilih pemimpin dari kepala daerah sampai presidennya.
Dan di 2024 itu juga adalah sebagai tahun pembersihan penumpasan oknum para pelaku perusak NKRI, komplotan serigala berbulu domba, pura-pura baik tetapi sebenarnya adalah manusia keji yang brutal, buas beringas tidak mengenal peri kemanusiaan, sindikat teroris tanah, para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis dan sekitarnya. Untuk semua bukti tindak kejahatan semua oknum saat ini sudah dipegang Jimmy Mamesah dan telah di-share kepada pihak berwajib, APH bersih, aparatur hukum, aparatur pemerintahan bersih, yang tidak pernah terlibat korupsi, suap menyuap, money laundry, dan gratifikasi. Semoga ini adalah hari akhir dari segala bentuk penindasan hak rakyat terzolimi, yang sudah menderita selama bertahun-tahun hak miliknya dirampas, diperkosa oknum-oknum. Saatnya masyarakat bebas dari kezoliman para mafia tanah, mafia hukum. Ucap Jimmy kembali. Sekarang APH bersih sudah tepat, dan semua tokoh saat ini juga sudah terjun langsung ke lokasi, untuk gebuk semua oknum yang terlibat. Karena jika dibiarkan perbuatan mereka semua itu sudah sangat meresahkan. Tangkap dan adili mereka seberat-beratnya dan jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut dan dijadikan konspirasi untuk menjegal pemilu 2024, dibenturkannya rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa membuat pemilu yang akan semua rakyat Indonesia laksanakan di awal tahun 2024 disetting menjadi bermasalah dan terhambat. Jangan sampai kemarahan semua korban warga Gunung Gelis, paguyuban se-Jawa Barat akan berbuat di luar kendali. APH harus peka jangan sampai pertikaian terjadi terlebih sampai ada pertumpahan darah terjadi, karena kami sudah geram dan muak dengan semua perbuatan oknum yang semena-mena terhadap warga korban. Dan semoga di ujung tahun ini, ada hadiah untuk kami warga korban yang mendapatkan keberkahan dan dituntaskan semuanya. Tangkap dan adili semua oknum yang terlibat, usir 9 naga dari Bogor sampai di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk APH jangan mau diatur oleh 9 naga, karena yang memerdekakan Indonesia bukan 9 naga, yang memerdekakan Indonesia adalah jasa pahlawan dan rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia tidak ingin diadu domba, ujar Jimmy menggebu-gebu. Dan saya Jimmy Mamesah pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah terzolimi para komplotan serigala berbulu domba menyatakan perang kepada semua oknum, karena 2024 adalah tahunnya kemerdekaan untuk seluruh warga korban, bukan saja warga Gunung Gelis. Kemerdekaan ini untuk seluruh warga Indonesia yang telah menjadi korban para penguasa yang bersifat seperti serigala berbulu domba, pura-pura baik tetapi aslinya liar dan buas. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan atas pemberitaan ini, saya katakan jelas itu salah besar. Hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, karena di awal tahun 2024 mendatang saya akan melakukan konferensi pers besar-besaran, tentang pengungkapan sebenar-benarnya. Akan ada beberapa media elektronik, TV swasta dan media lokal, internasional, online, YouTube, dan streaming yang akan meliput di acara tersebut, dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui pemberitaan ini lebih konkretnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.